Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pagi yang berbahagia ini, mohon izin yang mulia Bapak Kapus, kita akan mulai bersama-sama Bapak dan Ibu dengan Bapak Kapus dengan acara narasumber narasumber materi petuah dari Yang Mulia Bapak Kapus ya. Tema besarnya adalah mengenai hukum dan teknologi. Tapi nanti akan dikupas lebih dalam oleh Bapak Kapus. Nah, izin Yang Mulia pada kesempatan pagi ini kita akan mulai narasumber ya dari Yang Mulia. Mohon izin bisa kami bacakan kurikulum CV-nya, izinnya Yang Mulia. Baik, ya sudah terpampang di depan ya CV dari Yang Mulia Bapak Kapus. Yang pertama adalah beliau SD, SMP, SMA-nya di negeri di Lampung ya. Kemudian berikutnya menyelesaikan S1 di Unila, kemudian S2-nya juga di Universitas Lampung juga. Nah, kemudian untuk riwayat pekerjaannya beliau tahun 2014 di staf di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Kemudian tahun 2014 sampai dengan 2015 beliau menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tube. Kemudian 2015 sampai dengan 2018 Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kemudian 2018 sampai dengan 2020 Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugi. Kemudian 2020 sampai dengan 2021 menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Kemudian 2021 hingga 2022 menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kemudian sampai dengan 2022 menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Setelah itu dari tahun 2002 sampai sekarang beliau menjadi Kapusdiklat di Mahkamah Agung, Kapusdiklat Teknis dan juga Kapusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan. Nah, untuk mempersingkat waktu, persilakan Yang Mulia. Tepuk tangan untuk Bapak Kapus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Salam, ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Ini nanti Pak Suhandi, tempat duduk seperti ini besok malam jangan diubah seperti ini. Mungkin agak rapat lagi ke sini, ya. Karena saya ngelihat wajah-wajah masa depan Mahkamah Agung. Ya. Saya melihat wajah-wajah yang muda, ya, yang penuh dengan optimisme, yang penuh dengan semangat. Ya, Mahkamah Agung ke depan akan dipimpin oleh kalian, ya, bukan oleh yang memimpin sekarang. Ya karena sudah selesai toh, karena dibatasi usia untuk itu. Maka oleh karenanya concern Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia itu adalah menghasilkan para kader-kader pengadilan yang memiliki kemampuan kecerdasan dan integritas yang mumpuni. Itulah gunanya Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tadi saya dikenalkan oleh moderator bahwa saya adalah Kapusdiklat. Ya betul, saya Kapusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung dan saat ini karena Kapusdiklat Menpinnya kosong dan itu masih membutuhkan proses rekrutmen, ya, proses fit and proper test untuk itu, maka untuk mengisi kekosongan itu saya menjadi PLT Kapusdiklat Menpin Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, teman-teman lah saya bilang karena di sini tentu masih banyak yang jomblo. Betul? Ada berapa yang belum menikah coba? Ya, belum berkeluarga. Yes, oh lebih banyak yang menikah ya. Ya kira-kira saya hitung ini tadi jumlahnya 280 ya. Tadi berapa? Total berapa peserta? 240. 240. Jadi kira-kira tadi ada ya 40 orangan lah ya. Jadi 200 sudah menikah. Selamat buat kalian yang sudah menikah.
Sebetulnya materi yang saya siapkan itu aplikasi digital penyelesaian perkara, tapi nanti kita buka perlahan-lahan terkait mengenai ini. Beberapa di antara kalian yang sudah menerima materi, istilahnya itu di sini katanya muatan lokal, saya agak kurang setuju. Sebetulnya itu namanya muatan administrasi dan manajemen peradilan. Ya. Memang khas, masing-masing negara itu memiliki muatan materi untuk sampai pada tujuan akan capaian yang diinginkan pada satu organisasi. Ya. Di Oslo, Norwegia, itu tidak ada itu muatan terkait mengenai panitera pengganti, karena di sana nggak ada panitera pengganti. Ya. Di Jepang itu ada muatan terkait mengenai staf ahli, ahli. Ya. Karena di Jepang itu majelis terkait mengenai penyelesaian perkara hak kekayaan intelektualnya khusus untuk itu, selalu ada ahli di atasnya dan itu direkrut. Sehingga kemudian ketika hakim bersidang dia ada di sana. Apa dia namanya? Ya tentu bukan disebut dengan muatan lokal, tapi dia punya kekhasannya. Kita menyebutnya itu di sini mulok gitu ya. Meskipun itu isinya sebetulnya adalah muatan administrasi, peradilan, muatan administrasi dan manajemen peradilan. Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian, saya mau tanya, kalian tahu itu core bisnisnya atau bisnis utamanya pengadilan? Apa? Mahkamah Agung. Ya, jadi kaitannya dengan perkara. Ya, jadi seluruh kegiatan dari Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya adalah menerima, ya, memeriksa dan menyelesaikan perkara. Kaitannya dengan perkara. Jadi ini organisasi besar yang urusannya adalah penyelesaian pada perkara. Ya, penyelesaiannya pada perkara. Jadi kalau penyelesaian perkara otomatis di dalamnya kita menerima, ya, kita memeriksa dan memutus, lalu kemudian membuat sebuah administrasi terkait mengenai dokumentasi, informasi, data, seluruh perkara yang sudah diputus untuk itu. Jadi ingat, itulah core bisnisnya Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Jadi seluruh kegiatan the whole activity, ya surrounding di pengadilan itu semuanya itu pusarannya itu di penyelesaian perkara. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman urusan yang sifatnya administratif keuangan. Itu untuk support apa? Untuk support agar penyelesaian perkara di pengadilan, di satker-satker, ya, di bawah Mahkamah Agung itu agar terselesaikan seluruhnya. Oke, itu intinya sehingga kemudian visi Mahkamah Agung adalah menciptakan peradilan yang agung. Peradilan yang agung itu apa? Yaitu penyelesaian perkara. Nah, jadi gitu ya, jadi harus dipahami setiap kata. Mulai sekarang kalian harus mengerti genealogi, ya. Harus mengerti itu nalar, urutan-urutan semuanya sehingga kalian tahu. Contoh misalnya, saya tanya di kalian sebetulnya apa tujuan kalian masing-masing dalam hidup? Apa? Apa tujuanmu? Tujuanmu apa dalam hidup? Dalam hidupmu ya, dalam hidup saya. Menebarkan manfaat yang sebenar-benar besar-besarnya bagi orang di sekitar saya, Bapak. Gitu kan, memberikan manfaat sebesar-besarnya buat yang di sekitarnya, ya, prinsip-prinsip utilitarianism itu. Jadi kita hidup untuk memberikan manfaat, tapi kan masih abstrak. Tapi enggak apa-apa. Abstraksi itu yang selalu membangkitkan semangat kita untuk berpikir. Ingat ya, selalu simpan di cloud, ya, di cloud itu abstraksi-abstraksi. Saya mau memberikan manfaat. Terus manfaatnya apa? Nanti tinggal dipikirkan aja, manfaat saya bisa kalau pulang nanti gitu ya, bawa beri ya cuma kue kecil lah buat anak saya, mobilan kecil buat anak saya gitu kan. Supaya apa? Supaya dia senang, supaya dia gembira. Itulah manfaatmu. Jadi lalu kemudian apa itu aja ya? Enggak juga, ada banyak lagi yang kemanfaatan yang kita bisa berikan. Ketika kita di kantor, kemanfaatan kita apa? Ya kemanfaatan kita ketika kita duduk di situ, tugas dan fungsi kita apa? Ya di situ.
Tapi apa tugas dan fungsimu itu terus di kantor? Enggak, kalian berkembang. Nanti akan pesat. Satu persatu dikerjakan, kerjakan apa yang menjadi tugasnya kalian, tapi kalian terus kembangkan diri. Kenapa? Karena ke depan nanti kalian mungkin bukan di situ, di hal yang lain. Selalu beradaptasi, sambil kita belajar. Belajar ya tentu saja membaca dan sebagainya. Nah itulah kenapa visi dan misi itu selalu ada di abstraksi. Ya, ingat visi dan misi itu selalu ada di abstraksi. Dulu penyelesaian perkara ya di pengadilan itu enggak diatur itu. Mau sampai kapan terserah. Orang ya ditangkap, dengarkan ini ya. Jadi jangan kalian enggak dengarkan ya. Dengarkan ini, jangan kemudian ketika kalian mau mendengarkan, oh enggak lah gue kan tugasnya ditaruh di keuangan. Gue enggak mikirin yang kayak gitu, itu yang salah. Sekalinya kalau kita berpikir aku di keuangan, apain gue mikirin kayak gitu. Enggak, kalian di pengadilan. Ingat, kalian di pengadilan yang dipikirkan itu bagaimana penyelesaian perkara itu berjalan dengan baik. Itu aja yang dipikirkan. Lalu kemudian proses tafsirnya itu, dinamikanya itu, bagaimana caranya, bagaimana melayani itu sudah urusan yang sifatnya nanti yang akan turunan dari yang prinsip itu turun yang ke detail. Dulu penyelesaian perkara itu nggak ada yang ngaturnya. Mau bisa sampai lama. Orang ditahan di penyidikan ya atau ditangkap karena dia diduga melakukan tindak pidana itu bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Lalu tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP itu mengaturnya batasan-batasan penangkapan itu. Ya, orang ditangkap itu harus 1 hari, nggak bisa lebih dari 1 hari, 1 kali 24 jam. Ingat ya, kalau kalian ditangkap polisi, ya siapa yang mau ditangkap polisi di sini? Hitung sama kalian ketika kalian di tahanan itu udah 1 kali 24 jam. Kalau belum jelas 1 kali 24 jam nggak ada penetapan, nggak ada sangkaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh orang itu, dia harus dilepas. Dan itu pengaturannya ada di KUHP tahun 1981. Lalu kemudian selanjutnya ketika dia ditetapkan untuk melakukan tindak pidana atau tersangka itu, lalu kemudian dia ditahan kan. Tahan oleh polisi berapa lama? Ada yang tahu? Untuk yang pertama, 20 hari. Ya. Lalu kemudian diperpanjang lagi 40 hari. Lalu dilimpahkan di kejaksaan 30 hari. Perpanjang 30 hari. Lalu begitu juga di hakim ditambahin 30 hari. Lalu ditambahkan lagi 60 hari. Ya, seterusnya dan seterusnya. Itu acaranya namanya, pengaturannya. Di cloud yang kita simpan di atas tadi terkait mengenai abstraksi, tetap bahwa keadilan itu mau ditegakkan karena dia melakukan satu tindak pidana. Tapi prosesnya diatur seadil-adilnya untuk itu. Ada pengaturannya sehingga kemudian orang ditahan itu tidak jelas mau sampai kapan dia. Bahkan gak diadili. Lahir Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu mengatur terkait mengenai batasan-batasannya, pengaturannya dan seterusnya. Nah, kembali lagi tadi itu menjadi sebuah ilustrasi ya. Kembali lagi yang saya mau bilang tadi itu, kerjanya pengadilan itu apa? Core bisnisnya, dia penyelesaian perkara. Sehingga seluruh kerjaan kalian putar-putar sana, putar-putar sini itu yang ujungnya yang mau dilihat itu penyelesaian perkaranya. Selesai gak itu penyelesaian perkara dengan baik? Di sini ada kawan-kawan yang berada di dalam tugas, ya, yang diberi tugas untuk di kepanitraan. Ada berapa banyak yang di kepanitraan? Oke, dia di kepanitraan. Sekarang saya tanya, yang ditempatkan di pengadilan-pengadilan yang di urusannya UP, mana? Ada berapa orang? UP? Oh enggak ada, oke. Sekarang yang di keuangan, siapa yang di keuangan? Coba angkat tangan. Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditaruh di keuangan ya, di bagian keuangan. Lah sisanya yang banyak tadi ditaruh di mana? Oke, sekarang saya tanya, yang di PTIP mana? Lah nggak banyak juga. Oke, sekarang saya tanya, yang ditaruh di kepanitraan, angkat tangannya. Angkat tangannya ya. Wah, mulai dia banyak, tadi sedikit kali.
Nggak ditanya kok, nggak diuji kok. Saya mau tanya aja, saya mengukur. Oke, ini kepanitraan. Tahan dulu, angkat tangan kalian. Sekarang yang di keuangan mana? Angkat tangan kalian yang di kepanitraan masih. Nah, yang keuangan mana? Oke. Sisanya berdiri, yang nggak angkat tangan. Sisanya berdiri, yang nggak angkat tangan. Sorry, angkat tangan kalian yang tadi itu. Yang sisanya mana? Berdiri. Biar saya tahu. Yang sisanya. Yang angkat tangan turun. Nah, ini di bagian apa? IT. Yang di bagian IT angkat tangannya. Oke. Turun yang di bagian IT, duduk. Sisanya jangan. Nah, yang sisanya ini apa? Di mana? Oh, di kepegawaian. Tadi saya angkat ke kepegawaian nggak ngangkat tangannya. Belakang? Ya, udah kan tadi aku bilang perencanaan di PTIP kan, turun kau duduk. Enggak, yang UP mana? Berdiri. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, 9. Oke duduk. Oke, yang belum angkat tangan dan yang belum berdiri tadi siapa? Ada bagian yang belum saya sebutkan nggak? Ada anak honorer di sini. Ya kalau gitu yang belum berdiri tadi siapa? Mungkin saya salah menyebutnya. Ada? Siapa? Sudah semua tadi? Sudah semua, ya jadi itu. Bagian-bagian di pengadilan itu, atau ada yang dari Mahkamah Agung? Oh ya, saya lupa. Yang dari Mahkamah Agung mana? Berdiri, sorry. Yang di Mahkamah Agung ya, yang di Satker Mahkamah Agung ya, ditempatkan. Tuh 2, 3, 4. Yang di Diklat mana? Berdiri. Yang Mahkamah Agung tetap berdiri, yang di Diklat berdiri. Oke, yang di Direktorat Jenderal Badan Peradilan, ada? Oh itu. Oke. Duduk. Yang di Mahkamah Agung itu tugasnya di bagian apa? Oh di perlengkapan. Kamu? Oke, di kepanitraan juga. Yang lain tadi? Oh, di kesekretariatan bagian umum. Ada lagi gak yang belum saya sebutkan? Nggak ada ya? Nah, oke. Jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan itu semua sekali, meskipun ada di Mahkamah Agung, meskipun ada di Direktorat Badan Peradilan Umum, meskipun ada di Diklat, itu semuanya the whole ya surrounding di penyelesaian perkara. Ya. Sehingga kalau misalnya orang Diklat, ngapain, apa hubungannya dengan penyelesaian perkara? Orang Diklat itu ngurusin, meskipun dia ngangkat kursi untuk di sini, berdiri untuk foto-fotonya hakim untuk itu dia mau memastikan bahwa kursi yang ditaruh oleh kawan-kawan Pusdiklat di sini, kursi yang akan diduduki oleh mereka yang akan memahami pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh Diklat terkait mengenai teknis-teknis peradilan yang akan dibawanya ke daerah. Ya. Jadi semua kerja itu untuk membantu memastikan hakim-hakim yang didiklat di sini itu betul-betul cerdas, betul-betul berintegritas meskipun dia cuma ngangkat kursi di sini. Atau meskipun cuma sekedar dia nge-MC di sini untuk memberitahukan, tapi semua kerja-kerja itu dipastikan bahwa hakim yang datang di sini itu dia cerdas. Dia bisa menjawab problem-problem, dia bisa memutus perkara yang perkara itu dihadirkan di hadapannya, dianalisis dan kemudian dipahami oleh dia. Jadi seluruh kerja-kerja kalian termasuk yang di Mahkamah Agung itu, di Biro Perlengkapan, itu menyiapkan seluruhnya the whole thing, itu terkait mengenai penyelesaian perkara. Ya, mana ini ada pulpen nggak di sini? Jadi ini ya, ini penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara. Ya. Ini melingkar nih semua, nanti kita akan lihat. Lingkaran ini nanti putarannya di mana. Tapi itu intinya di situ. Dia balik di situ. Oke, ya. Jadi kalau kalian bekerja di pengadilan lalu mikirnya, oh itu bukan kerjaan gua. Oh itu bukan urusan gua. Enggak. Ketika ada hakim yang memutus perkara dan putusan itu ya mengganggu nalar, ya mengganggu logika, itu urusan kalian.
Ya. Kalau pengadilan itu diserang massa oleh karena dianggap satu putusan itu enggak adil, meskipun adil sesungguhnya, tapi pihak yang ada di situ itu enggak mau kalah. Karena berperkara di pengadilan saat ini bukan berperkara untuk mencari kebenaran, tapi berperkara untuk mencari kemenangan. Nah, kalau konteksnya di situ, apapun yang diputus oleh hakim itu pasti salah buat mereka yang kalah. Ya. Lalu kemudian diserang pengadilan itu. Kata orang UP, apa urusannya gua dengan itu? Enggak, itu urusan kalian. Karena kalian hidup di inti daripada pusaran, ya, putaran penyelesaian perkara di pengadilan. Oke, jadi kalau kemudian kalian bilang, saya hidup tuh untuk memberikan kemanfaatan. Iya, itu intinya. Tapi secara konkret itu kemanfaatannya apa? Bawain makanan buat ibunya karena sudah lama. Yes, itu kemanfaatan supaya dia jadi anak yang baik. Memberikan mainan buat anaknya karena 1 minggu di pusdiklat, ya, nggak pulang. Untuk supaya tersenyum, apakah suaminya atau istrinya atau anaknya. Ya, yes, itu memberikan kemanfaatan. Ya, ada manfaatmu di situ. Sehingga kemudian tafsir manfaat itu bisa kita turunkan, bisa kita breakdown ke bawah, tapi intinya gitu memberikan kemanfaatan. Ya, sehingga ketika kalian sudah mau melenceng, ya, di sini ada staf di bagian pidana, mana? Staf bagian pidana mana? Wah, ini staf bagian pidana kan? Staf bagian pidana ditugaskan di PTSP. Lalu kemudian ada polisi datang, ajukan permohonan untuk supaya ada perpanjangan penahanan. Atau kemudian permohonan untuk penetapan terkait mengenai izin penyitaan. Atau kemudian terkait mengenai penetapan atas barang bukti. Ya. Nah, penyitaan-penyitaan itu semua dimintakan tanpa ada dokumen-dokumen yang disebut dengan dokumen-dokumen SPDP yang menjadi syarat, ya, untuk penyitaan. Proses, ya, pro justisianya belum ada, tapi dia sudah mintakan. Lalu kemudian datang ke staf pidana itu, tolong dong supaya ditandatangani oleh ketua pengadilan. Ketua pengadilannya juga nalarnya agak kurang gitu ya. Tanda tangan saja. Sehingga kemudian bukti yang dipakai, ya, bukti yang ada, penetapan yang ada dipegang oleh orang yang meminta itu, ya, katakanlah penyidik yang nakal ini, dipakai sama dia untuk menakut-nakuti orang, ya, yang dipanggil sama dia. Ini saya sudah punya nih, ya, penetapan penyitaan atas barangmu. Sebentar lagi ini tinggal penetapan penahanan terhadap dirimu. Ya, orang itu ketakutan. Kemudian dia urus sana, urus ini. Padahal tidak ada itu. Itu cuma bodong aja. Besoknya dirobekin lagi aja. Ya udah kalau memang nggak mau menyelesaikan perkara kau harus ya barter lah. Ya, barternya berupa apa? Barternya berupa uang. Lah staf pidana ini nggak tahu urusan yang kayak gitu. Staf pidananya nggak paham, nyampe kemudian ke panmutnya nggak paham, naik dia ke panitranya di disposisi nggak paham, masuk ke ketua pengadilan nggak paham, ditandatangani, selesai. Nggak paham, ya itu ketidakpahaman yang karena apa? Karena bego kan, karena nggak ngerti kan, karena kalian nggak mau membaca soal apa itu SOP terkait penyitaan, SOP terkait mengenai barang bukti, ya sita barang bukti, nggak ngerti SOP terkait penahanan dan seterusnya. Nah karena bego, akhirnya lewat itu semua. Ketika kemudian itu jadi masalah, orangnya itu melapor, kok saya udah ditetapkan ini penyitaan, yang disita itu barang yang sangat berharga. Disita sama dia barang berupa barang bukti sertifikat asli tanah oleh penyidiknya. Sertifikat asli tanah itu dipakai oleh polisi untuk diserahkan kepada pihak, ya, yang menggugat dengan dia.
Padahal di dalam gugat-menggugat itu dia mau meminta itu sita. Jadi nggak perlu dia di dalam gugat-menggugat, cukup aja dia gunakan polisi lalu kemudian bisa diambil sama dia untuk itu. Atau kemudian digunakan oleh polisi untuk menyatakan bahwa sertifikat ini palsu. Sehingga kepentingan dia ya di dalam mempertahankan keadilan dia ya itu kalah karena kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan sumbernya dari mana? Ya karena kebodohan tadi, kelalaian tadi. Nah, jadi sampai di sana ilustrasi yang saya sampaikan, kalian masih mau menganggap bahwa kalian sebagai staf di pidana itu nggak penting. Ada yang bilang nggak penting. Ini baru satu ilustrasi. Kalian penting, lebih penting ya dari keberadaan ya yang lain ya yang pada saat itu nggak ada kaitannya dengan itu. Jadi saat itu kalian penting. Jadi jangan pernah bilang bahwa kalian nggak penting, kalian penting. Kalian kunci. Apalagi pimpinan-pimpinan kalian itu lebih dari kunci. Oke, maka kalau pimpinan yang nggak mampu mengelola potensi-potensi pada diri anak buahnya, ya dia yang perlu didiklat di sini. Ya, bukan kalian. Nah, kalian yang ada di sini lakukan tugas dan kerja yang bagus untuk itu. Oke, pengadilan dulu nggak ada pengaturannya itu, waktunya berapa lama dan sebagainya. Lalu kemudian hidup ini berputar, bertambah terus. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang pensiun, ada yang baru saja diterima menjadi CPNS. Jalan. Karena putaran itu nggak bisa dihentikan, maka yang pensiun itu sudah selesai. Satu persatu. Maka kalian yang hadir di sini nanti lama-lama juga akan menggantikan di situ. Itu sebabnya saya bilang apa? Kalian adalah masa depan Mahkamah Agung ke depan. Ya, gagal kalian dididik di sini, gagal kita menumbuh kembangkan ya tunas-tunas baru yang kokoh pohonnya, ya, yang kuat akarnya, ya, yang rindang ranting dan daunnya, dan yang manis buahnya. Oke? Maka keberadaan kalian adalah keberadaan sama seperti halnya pohon, ya, yang akan menghasilkan buah-buah yang manis untuk itu. Buah-buah yang manis itu di mana? Ya ditanamkan pada diri kalian. Salah satunya di sini di Pusdiklat. Nah, perkembangan zaman peradilan itu telah berubah. Ya, nggak ada batasnya, semuanya ada ukurannya. Dan ukuran-ukuran itu sekarang berkembang. Adanya undang-undang baru. Undang-undang baru yang ada itu ternyata nggak berkembang. Ya, ada hukum acara pidana yang saya sebut di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Di undang-undang itu disebut di pasalnya terkait mengenai saksi. Saksi itu harus hadir di persidangan. Ya. Lah kalau nggak dilaksanakan gimana? Ya melanggar hukum acara. Kalau melanggar hukum acara itu apa namanya? Unprofessional conduct. Tapi aturan terkait mengenai itu nggak bisa dipertahankan lama-lama. Ya, nggak bisa dipertahankan lama-lama. Dulu waktu tahun 2002 ada sidang yang menghadirkan mantan presiden kita B.J. Habibie untuk hadir di dalam persidangan perkara korupsi Bulog dengan terdakwa Rahardi Ramlan. Ya, Pak B.J. Habibie nggak bisa hadir langsung di persidangan karena dia ada di Hamburg, Jerman waktu itu untuk pengobatan. Sementara persidangan itu harus running, harus jalan. Itu bagaimana? Karena untuk persidangan itu dimulai saksi harus ada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu nggak boleh itu, harus ada. Tapi nyatanya kemudian bisa dihadirkan perdebatan. Dulu ketua pengadilan di Jakarta Selatan namanya Pak Lalu Mariun. Tetap disidangkan, digunakan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan saat itu, ya, menggunakan fasilitas satelit yang dimiliki oleh televisi, ya, broadcast swasta waktu itu SCTP, ya. Tapi SCTP dia dapat slot untuk menayangkan secara langsung. Maka itu adalah peristiwa pertama siaran langsung persidangan perkara di pengadilan. Berbondong-bondong kamera seperti itu muncul, lalu menyorot. Karena sidang perkara yang
disidangkan itu menarik. Karena di situ ada perkara kasus korupsi Bulog. Rade Ramlan itu adalah salah satu menteri ya atau kepala Bulog yang ada waktu itu di zaman pemerintahan Soeharto. Oke. Sementara itu kasus korupsinya jauh sebelum itu. Jauh sebelum di tahun 2002 pemeriksaannya. Ya, sidang-sidang perkara di tahun 98, ya 97 itu 98 setelah Soeharto lengser itu adalah sidang penyidikan perkara terkait mengenai korupsi Soeharto dan kroni-kroninya. Dan ini dianggap kroni-kroninya. Oh ramai disidangkan. Lalu kemudian karena persidangan perkara live secara langsung untuk pemeriksaan saksi itu, slotnya mulai banyak. SCTV, wah banyak tuh penontonnya. Diukur itu rate-nya nonton itu, ramai. Sehingga kemudian itu menjadi tontonan yang ditonton ketika sidang ditunda besok atau ditunda 2 hari kemudian, besoknya para pemirsa ya itu nonton semua di depan televisi. Termasuk ibu-ibu sambil dia ngulek sambal ya, dia nonton. Sidang perkara itu melihat B.J. Habibie disidangkan perkaranya. Disumpah dari jarak jauh oleh majelis hakim kemudian disidangkan. Itulah kali pertama kali. Ya. Tapi apa? Tapi kita menggunakan jasa satelit zaman itu yang itu dimiliki oleh SCTP. Lalu kemudian datang itu berbondong-bondong mobil broadcast di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lalu kemudian memancarkan semuanya. Dulu kita nggak memiliki fasilitas apapun untuk itu. Sehingga kemudian kita serahkan semuanya persidangannya itu. Ya, harus siaran langsung. Ya, orang Amerika nanya itu, siaran perkara langsung kok bisa ya disidangkan itu. Atau orang Amerika. Di Amerika, jangankan dia memfoto, ya untuk masuk ke ruang sidang itu diperiksa betul-betul. Ya. Orang harus menggambar itu. Menggambar, memberikan sketsa wajah terdakwanya seperti apa kalau di ruang persidangan itu pada saat persidangan. Iya tapi beda-beda. Ya, di sana bisa begitu, di kita ya enggak. Ya, namanya kita negara berkembang kan. Ya namanya berkembang ya boleh semuanya gitu kira-kira. Nah boleh semuanya itu yang menjadi problem kemudian. Lalu di tahun 2013 ada hakim, seorang anak muda. Ya, tahun 2013 dia melihat bahwa enggak memiliki peralatan apapun. SCTP, RCTI, ya, atau nggak tahu sudah ada Net TV atau belum itu. Metro TV yang nggak mungkin juga mau meliput, memfasilitasi di wilayah yang paling kecil. Di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau waktu itu. Terhadap kasus ya pembegalan dengan disertai ya, pemerkosaan dan disertai juga dengan kekerasan. Seorang anak SMA kelas 2 perempuan. Motornya dipinjam, diajak jalan. Lalu kemudian di tengah hutan, anak ini diperkosa, lalu kemudian dipukul. Untuk itu. Lalu kemudian ditemukan oleh bapak-bapak peladang, lalu kemudian diantarkan. Dia lapor kepada polisi. Ketika dia lapor ke polisi itulah kemudian suasana kebatinan seorang korban pemerkosaan itu mulai muncul. Tentu dia malu, tentu dia nggak nyaman seorang anak-anak. Dan dia dipindahkan kemudian ke Purworejo. Di Purworejo dia pindah sekolah, dia kemudian memulai lagi dari nol baru. Tapi perkara yang udah dilaporkan itu tetap disidangkan. Hakimnya berpikir gimana cara meriksanya, karena dia adalah saksi korban, saksi kunci. Bagaimana untuk bisa mendengarkan sehingga kemudian menyatakan orang ini bersalah. Dihadirkanlah pada tahun 2013 itu dia secara online. Dengan apa? Dengan teknologi yang namanya Skype pada zaman itu. Belum ada itu yang namanya Zoom atau Google Yes, apalagi belum ada. Lalu kemudian di Skype. Skype dulu gratis. Ya, bisa dipakai, yang penting ada paket data aja. Kebetulan tahun 2013 paket data ya ada lah. Bayar 100.000 cuman enggak selama sekarang. Mungkin bertahan 10 hari, 15 hari. Ada, bisa dilaksanakan itu. Ya. Lalu kemudian kalau yang dulu sidangnya itu yang diperiksa B.J. Habibie karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya
bisa dibarterkan secara komersil dengan slot. Yang ini siapa yang mau meliputnya? Nggak ada orang yang mau meliputnya. Ya. Tapi yang menjadi tujuan hakim adalah penyelesaian perkaranya. Sehingga kemudian korban mendapatkan keadilan, terdakwa juga mendapatkan keadilan di dalam proses persidangan yang betul-betul fair di situ. Ada dihadirkan, bukan kemudian terdakwanya bilang, iya Pak saya ngaku, saya sudah perkosanya. Kalau itu yang dijadiin ukuran, semua orang juga akan mengatakan seperti itu, lalu kemudian itu berlaku ketentuan itu. Ketentuannya tetap akan diperiksa substansi pemeriksaannya. Ya. Lalu kemudian diperiksa untuk itu. Oke? Diambil inisiatifnya oleh anak muda, oleh hakim itu, kemudian diperiksa, lalu kemudian diputus perkaranya. Saksi korban di Purworejo, dia dihadirkan di situ pada satu tempat, dipanggil pendeta, ya di sekolahannya itu dia di lab bahasa, teman-temannya nggak ada yang tahu, kita beritahukan. Ya diberitahukan oleh hakimnya bahwa dia jangan diberitahu kemana-mana. Karena suasana kebatinannya. Kemudian dia diperiksa, disorot, jaksanya juga ada di sana, hakimnya ada di sana, terdakwanya lihat di situ, pengacara di sana. Jadi fair pelaksanaannya. Lalu kemudian berkembanglah Zoom. Lalu kemudian terjadilah COVID-19. Ya. Lalu kemudian dimulailah persidangan secara online. Melanggar hukum acara, melanggar. Tapi kemudian ada payung hukumnya, meskipun payung hukumnya masih sifatnya perma. Tapi sebelum itu, di tahun 2015, 14-15, Mahkamah Agung sudah membuat satu sistem yang namanya SIPP. Siapa yang nggak tahu SIPP di sini? Ada? Yang tahu SIPP siapa? SIP siapa? Sistem Informasi Perkara. Sistem penelusuran perkara. Iya, jadi sistem informasi penyelusuran perkara. Ya, ini saya bilang itu sistem. Dulu namanya CTS, ya Cash Track System. Tahun 2014-2015 kalian di mana? Sudah jadi, masih kuliah. Ya, itu namanya Cash Track System. Setelah kalian baca, namanya dia Cash Track System. Masih sederhana sekali. Yang penyelesaian perkaranya yang paling cepat, paling banyak, mau kemudian ada indikator hijau. Ya. Lalu kemudian diperbaharui. Teknologi itu bisa diperbaharui. Siapa yang memperbarui teknologi? Robot SIPP ini siapa yang memperbaharui? Ya otaknya manusia kan, ditanamkan di situ. Nah, itu namanya di aplikasi. Lalu berubah, sehingga kemudian dengan SIPP, ya bisa dibuka lah, tolong. Sehingga dengan SIPP, kita bisa mengetahui kerjanya orang-orang di dalam penyelesaian perkara itu. Siapa di sana? Yang terbaca di sana memang kepanitraan. Ya, yang dibaca kepanitraan. Tapi apakah kemudian kerja-kerjanya administrasi itu, keuangan itu nggak terbaca? Yes, nggak terbaca memang. Tapi nanti dia ada terkait mengenai penyelesaian ya administrasi keuangan perkara di situ. Tapi yang bisa dibaca dia di belakangnya di SIPP itu. Bagaimana sebetulnya keuangan administrasi ya, keuangan administrasi terbaca di dalam perkara. Ya. Ada di dalamnya itu ya anggaran terkait ya penyelesaian perkara. Apa anggarannya? Kertas lah, register lah, fotokopi lah, pengiriman berkas putusan lah, ya. Berkas putusan itu dikirim setelah putus itu. Jadi setelah putus itu nggak terbaca memang. Pemberitahuan putusan itu memang nggak terbaca, di situ ada uang. Nah, maka seluruh dari pekerjaan itu adalah di penyelesaian perkara. Itu yang saya bilang itu tadi di penyelesaian perkara. Lahir SIPP lalu kemudian lahirlah kemudian berkembang, ya itu ada yang namanya e-court. Ya, belakangan ada yang namanya e-court.
E-court itu mana tuh yang pertama tadi? Nah ini e-court ya. Udah kemarin sudah ada yang materi yang ngasih tahu tentang ini? Hah? Ada yang udah, ada yang enggak? Oke lah ya. Itu yang besok mau saya evaluasi. Nah e-court ini kalian bisa lihat itu terkait mengenai pendaftaran perkara. Di dalam perkara-perkara perdata, ya perkara-perkara perdata, tahu ya kalau perkara perdata itu apa, perkara pidana itu ada apa, tahu ya? Di dalam perkara perdata, ya itu siapa yang membiayai perkara? Para pihak, betul sekali para pihak. Nah para pihak itu siapa yang membayar? Penggugat, ya bukan tergugat yang bayar, penggugat yang bayar. Nah itu penggugat itu, dia harus mendaftarkannya secara elektronik. Bagaimana dia daftarkan secara elektronik? Bisa dia daftarkan tanpa dia harus datang ke pengadilan. Ya, siapa orang di bagian perdata di sini yang ada di sini sebagai peserta diklat? Bisa tunjuk tangan. Oke, ya. Kalian di PTSP? Hah? Di back office? Perdata? Oke, itu ada siapa lagi? Coba sini. Kemarin kamu berdiri, coba jelasin. Saya Pak. Ya, oh itu, oke. Gimana itu kalau perkara masuk? Kebetulan saya di upaya hukum Pak. Oke. Jadi saya yang di bagian untuk upaya hukum banding, kasasi dan PK Pak. Kalau e-court untuk banding atau untuk kasasi kami terima atau e-court itu hanya sampai banding sih Pak, kasasi belum bisa. Iya Pak. E-court untuk iya di aplikasi e-court mahkamah-agung.go.id. Nah, nomor perkara tingkat pertama, putusan tingkat pertama dan macam-macam akta-akta itu sih Pak. Iya benar Pak. Siapa? Silakan, dari mana tadi, siapa nama? Saya Syabdullah Edi Wibawa dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pak. Oke, Edi dari PN Tanjung Karang, silakan duduk. Itu penginputan terkait mengenai perkara banding. Jadi diinput sekarang sudah masuk di situ supaya apa? Supaya semuanya terkontrol. Yang dari Pengadilan Negeri mana? Oke, coba kamu, cewek gantian. Sini ngok. Nah ini, ya biar ini. Nah, gimana itu penginputannya? Lanjut. Kalau saya tugasnya membantu kasir Pak, di bagian kepanitiaan perdata. Hubungannya dengan e-court itu kan sudah untuk biaya perkara itu sudah langsung jadi misal 3 juta itu sudah jadi panggilan, pemberitaan putusan dan lain-lain. Jadi kami input lagi ke SIPP Pak. Ya, kamu nginput apanya? Biaya pendaftaran sudah langsung ada, jadi ada ATK, administrasi, biaya panggilan. Lalu kemudian bagaimana? Pengeluaran atas uang yang sudah masuk kamu input itu gimana cara mengeluarkannya? Kita masukkan lagi, misal sudah putus Pak, masuk redaksi materai, setelah itu putus. Ya uangnya dikemanain? Sekarang transfer Pak, kalau sudah kembali. Ya, lalu uangnya untuk diambil oleh pengadilan untuk digunakan itu bagaimana caranya? Masukkan ke SIPP, registrasi di jurnal juga Pak. Ya, sekarang kan perlu biaya tuh. Ya. Biaya kemudian itu dibiayai oleh yang berkepentingan di dalam perkara itu. Iya. Nah, kan dimasukin di transfer Iya. untuk manggil, Iya, untuk Pak. biaya ATK kan perlu dikeluarkan itu. Iya. Nah, cara ngambilnya yang dari transfer itu bagaimana? Tahu gak? Ambil dari transfer. Iya, transfer kemana? Ke rekening kantor Pak, Rekening kantor. Yang Iya. ngambil siapa? kasir. Oke, kasir yang ngambil. Iya. Melalui siapa? Panitra. Iya. Oke, lalu setelahnya kasir membayarkannya kepada siapa? Siapa yang bersidang? Hakim Pak. Hakim apa yang nebusnya kemudian untuk beli-beli itu? Oh. ATK dan sebagainya. Tugas Pak di kepanitiaan perdata yang memegang ATK. Oke, bagaimana caranya paniteraan perdata itu mendapatkan bahwa yang dibutuhkan data ATK ini dan sebagainya, bahwa panggilan ini dibutuhkan ini, dari mana dia dapatnya? Dari, kita ada SK Panjar Pak. Yes, SK Panjar. Iya. Kan namanya di Panjar. Lah keluarnya itu dari mana datanya, uangnya?
Pemberitahuan dari mana? Dari panitera pengganti, Iya. dari jurusita yang membayarkan untuk itu. Jadi nggak ada boleh yang nggak tahu kalian ya. Yang kayak gini, hal yang kecil aja kalian masih bingung. Maka ada banyak sekali pengetahuan yang sifatnya teknis di pengadilan-pengadilan itu, yang kalian harus tahu, kejar, tanya, silakan duduk. Ya, kalau ada orang panjar ongkos perkara itu untuk apa? Ya, nalar kalian udah jalan, untuk apa panjar ongkos perkara itu buat apa? Kok orang bayar di pengadilan? Pak kok bayar berperkara di pengadilan? Nggak adil ini. Kami kan membayar kamu itu dengan pajak, harusnya kamu udah atur untuk itu. Iya itu perkara pidana, tapi kalau perkara perdata kan sifatnya dia. Negara sampai dengan hari ini belum menggratiskan ya terkait perkara-perkara perdata itu dibiayai oleh negara. Para pihak dimanapun juga di dunia ini para pihak di dalam perkara perdata yang menyidangkannya. Ya, jadi kalau ditanya uang itu yang ditebuskan itu bagaimana cara mengukur berapa banyak itu? Apakah beda? Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, itu perkaranya cerai, itu sama semua. Beda karena apa? Karena radius, jarak panggilan terhadap saksi. Ya betul, lalu apa lagi? Jumlah pihaknya, lalu apa lagi? Berapa kali persidangan yang diprediksi untuk itu? Sehingga angka yang ditetapkan mengenai POP, panjar ongkos perkara itu adalah sifatnya masih panjar. Bukan sifatnya tetap. Kalau dia ada kelebihan dikembalikan, kalau dia ada kekurangan dimintakan kembali. Oke, yang sederhana-sederhana begini harus ngelotok kering. Ingat ya, dari sekarang, saya dulu ingat ya, waktu saya dulu kuliah, semester pertama, tahun pertama itu saya semua baca itu hukum acara. Meski belum diajarkan, seluruh hukum materi dan hukum acara saya baca semua. Lalu di tahun kedua, tahun ketiga saya baca bukunya udah buku sosiologi, antropologi, filsafat, sains dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika masuk di semester hukum acara, ya saya tinggal membaca buku aja pelan-pelan lagi, saya baca lagi. Jadi ini meskipun orang keuangan, mana orang keuangan? Di Mahkamah Agung lah, atau di Badiklat. Kamu ya, siapa namanya Herlina ya. Ya rugi kamu kalau nggak tahu tentang ini. Ini kalau datang kerja di pengadilan, kerjanya di pengadilan, tapi nggak ngerti bagaimana penyelesaian perkara itu. Karena tugasnya seluruh pekerjaan ini adalah itu intinya, penyelesaian perkara. Jadi kita harus paham terkait mengenai seluruh administrasinya. Oke, itu baru soal panjar ongkos perkara. Bagaimana cara menerimanya dan sebagainya, itu juga menjadi pengetahuan teknis yang dipahami oleh kawan-kawan. Teknis, technically ya. Technically berkas itu diterima, uang itu diterima bagaimana, prosesnya bagaimana, nebusnya bagaimana, lalu kemudian pencairannya bagaimana, itu semuanya ada ketentuan dan aturan. Itu e-court. Ya, ketika berkas pendaftaran perkara masuk itu ada yang namanya e-filing, lalu kemudian ada yang pemanggilan namanya e-summon, ya, dipanggil-panggil itu muncul di situ semua. Lalu kemudian ada yang persidangan secara elektronik, e-litigasi, yang sifatnya surat menyurat itu bisa dikirim, ya. Tapi pada saat pemeriksaan saksi, stop di situ, dia hadir langsung, oke. Tapi kalau kemudian saksi nggak bisa dihadirkan, bisa apa enggak itu dilakukan secara Zoom untuk merasa bisa dong. Ya. Ini bagian dari sebuah efektifikasi. Setelah e-court kemudian lanjut dengan ada e-litigasi. Lanjut. Ya ini kita lewati lah ya. Nah ini e-litigasi itu terkait mengenai e-litigasi pidana. Ya. COVID muncul lalu kemudian keluarlah Perma nomor 4 tahun 2020. Bahwa keselamatan itu lebih penting, itu adalah yang tertinggi, yang mulia. Ya. Lalu kemudian ada pembaharuannya di tahun 2022 dengan Perma nomor 8. Ya. Proses persidangan
perkara pidana secara elektronik yang itu berlaku untuk peradilan umum, pidana militer, dan jinayat. Ya, pendaftaran perkaranya itu juga melalui online bisa dilakukan itu. Ya, sekarang bagian pidana siapa? Mana orang pidana? Ya, kamu berdiri. Coba kamu jawab. Dari pengadilan mana? Cibinong, gimana? Nerima berkas. Kamu di PTSP ya? Izin saya di kepanitraan Pak. Ya. Di kepanitraan tidak ditugaskan di PTSP Pak. Oke, di penetapan pidana. Yang kamu ketahui tentang menerima berkas perkara pidana secara elektronik apa sekarang? Menerima berkas pidana secara elektronik lewat e-berpadu Pak. Yes. Kita melalui Udah berubah sekarang, betul menu itu? e-pelimpahan. Ya. Jadi antara jaksa dengan pengadilan itu tidak bertemu langsung. Akan tetapi melalui dia mengupload satu persatu berkas, di-scan dan di-upload lalu diverifikasi oleh kita. Dan jika ada Masuk kekurangan- berkasnya, seluruh berkas itu masuk. Masuk Pak. Apa saja yang dimasukkan di dalam berkas yang dimasukkan melalui e-berpadu? Banyak sekali Pak. Apa Hampir saja ada contoh? 30 item. Apa saja? Mulai dari awal sekali Pak, mulai dari pelaporan polisi yang pertama kali. Terus PDP Pak ada di dalamnya. Ya. Terus juga ada juga resume perkara. Ya. Terus ada penahanan Pak. Ya. Mulai dari perintah penahanan, perpanjangan penahanan. Termasuk juga di-upload dokumen-dokumen Ya betul, penetapan, sprint penahanan dan seterusnya. betul yang mulia. Muncul di situ ada Iya. ya. Sampai yang paling bawah mungkin dakwaan dari penuntut umum. Itu Dakwaan masuk penuntut berbarengan. umum. Ya, termasuk berita acara penyidikan ada di situ. Iya siap yang mulia. Oke, dah silakan duduk. Itu pengetahuan kawan-kawan. Kawan-kawan yang nggak ada di pidana tentu nggak ngerti ada 30 item di situ. Ya, tapi besok kalian bisa jadi di rolling di bagian pidana. Nanti yang di agama, penginputan perkara berpadu pada agama mana yang di agama? Di teman-teman di peradilan agama. Ada? Ada untuk pelimpahan untuk e-court untuk agama? Ya, silakan. Apa yang diinput di sana? Untuk perkara e-court di pengadilan agama, yang pertama adalah input para pihak. Ya. Para pihak baik penggugat maupun tergugat, identitas lengkap mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan alamat sampai ke desa. Terus kemudian input kalau dari kuasa hukum berarti input identitas kuasa hukum. Ya. Seperti itu Pak. Masuk di situ data-datanya. Ya siap. Lalu kemudian selanjutnya berkasnya bagaimana? Berkasnya mulai dari surat gugatan, surat kuasa dulu, surat kuasa, kemudian surat gugatan, baik Word maupun... Oke, terus sudah masuk. Setelah masuk kemudian dipanggil para pihak. Di input dulu di SIPP Pak. Yes, lalu? Lalu dilaksanakan, biasa nanti ditentukan dulu majelis hakimnya, kemudian ditentukan jurusita, panitera pengganti dan jurusita, ditentukan hari sidang PHS, lalu baru dilaksanakan pemanggilan para pihak melalui esamen. Ya. Untuk yang pihak penggugat, untuk tergugat dilaksanakan pemanggilan melalui surat tercatat. Seperti itu Pak. Oke, dah silakan duduk. Terima kasih. Dari mana? Pengadilan Agama Batang. Pengadilan Agama? Batang. Batang. Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Batang, Jawa Tengah. Ya, batang itu pokok. Ya, pohon. Ya, atau ada arti lain di sana? Ya, ya batang itu ya pokok. Ya, itu. Nah, itu kalau di berpadu itu di agama nggak ada. Tak ada. Itu berpadu itu kaitannya dengan pidana. Lalu kemudian itu nanti saya akan jelaskan terkait mengenai kenapa itu aplikasi itu muncul di peradilan yang modern ini. Setelah tadi kita muncul, tapi pada intinya adalah penyelesaian perkara, ya kan gitu. E-litigasi pidana sudah, ya ada e-litigasi pidana, lalu kemudian belakangan kemudian berpadu lanjut, ya agak lincah dikit, terus. Ya, nah ini berpadu yang tadi disampaikan. Berpadu tahu gak berpadu itu kenapa? Ada. Berpadu ini adalah respon cepatnya akhirnya Mahkamah Agung karena
aplikasi SPPTI yang digagas oleh Kemenpolhukam itu enggak juga jalan-jalan sebetulnya kalau kita mau ngomong. Ya, ada saja hambatannya. Hambatannya karena memang belum siaplah di pihak kejaksaan, belum siaplah di pihak kepolisian, belum siaplah di pihak LP dan sebagainya itu. Maka kemudian Mahkamah Agung berinisiasi untuk menggerakkan ini semua dimulai dari kita. Bukan dimulai didorong-dorong oleh Kemenpolhukam. Memang dasarnya seperti itu. Buah pikiran itu untuk menyatukan. Tapi menyatukan ini gunanya untuk apa teman-teman sekalian? Untuk perkara misalnya ini kita bicara pidana ya. Bukan, kita nggak pernah lagi bicara soal ego sektoral. Karena kita kerja semuanya untuk satu lembaga yakni Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mendelegasikan kerja-kerja itu di badan-badan peradilan. Ada badan peradilan agama, ada peradilan umum, ada peradilan tun, militer, ya, ada badan peradilan, apa lagi? Tun, militer, agama, umum. Ya. Lalu kemudian ada sisa-sisa yang merupakan kuasi daripada badan-badan pengadilan ini. Kenapa perlu dibuatnya sebuah interkoneksi antar kelembagaan itu? Contoh, penyelesaian perkara pidana itu selalu menjadi problem buat panitera pengganti dan hakim dalam penginputan administrasi perkaranya. Kenapa? Karena di dalam persidangan ya hakim atau pencatat dalam hal ini panitera pengganti ketika dia mau mencatatkannya ini, dia mengalami kesulitan sekali untuk mencatatkannya apabila perkara yang ditangani oleh panitera pengganti itu hari itu 10 berkas. Bagaimana dia ngaturnya? Dari pagi jam 9 sampai dengan jam 4 sore, setengah 5 sore. Dia ngaturnya. Sementara hakim yang lain itu bersidang perkara juga sama dengan kawan panitera pengganti yang lain. Problem enggak? Problem. Soal kecepatan, soal ketepatan. Yang dilimpahkan perkara di pengadilan selama ini, teman-teman, ya, itu hanya dilimpahkan berkas perkara yang dibawa oleh jaksa penuntut umum. Yang isi di berkas perkara jaksa penuntut umum itu adalah di dalamnya dakwaan. Ya, lalu kemudian penyidikan. Zaman dulu dokumen-dokumen ini disampaikan secara manual. Tidak ada disampaikan ya secara digital. Belakangan ketika perkembangan diserahinlah surat tuntutan. Hanya surat tuntutan saja. Jadi nginputlah hakimnya itu mengenai surat tuntutannya. Kadang-kadang diinputlah juga itu keterangan-keterangan saksi yang ada di situ. Kadang-kadang diinput juga sama dia pertimbangan-pertimbangan itu. Bagaimana bisa gitu hakim membuat pertimbangan putusan tapi pertimbangan jaksa seluruhnya yang diambil. Padahal putusan itu adalah memuat seluruh dokumentasi dan buah pikiran hakim terhadap dinamika persidangan itu. Maka kemudian perkembangannya pelimpahan berkas perkara secara digital itu juga diambil dari berita acara penyidikan harusnya dari awal. Sebelum berpadu ada, saya dulu sudah melaksanakannya untuk meminta seluruh berkas yang dilimpahkan di tahun 2018, ya, ketika saya mimpin di satu pengadilan, itu seluruh pelimpahan berkas enggak saya terima kalau tidak ada berita acara penyidikan. Polisi-polisi waktu itu minta, gimana nih kita mau menyerahkan berita acara penyidikan. Lah penyidik sendiri ketika dimintakan BA penyidikan itu problem buat mereka. Kenapa? Ya karena rupanya penyidik itu mencatat berita acara itu bisa beda-beda komputernya. Bisa beda-beda orang yang inputnya. Sehingga mereka itu tidak memiliki folder satu terkait penyidikan, hasil penyidikan atau hasil wawancara, hasil investigasi, hasil interview terhadap saksi-saksi atau kemudian terhadap terdakwa di dalam satu perkara itu. Jadi satu perkara foldernya itu bisa penyidiknya beda-beda. Digantikan namanya penyidik pengganti. Bisa juga di komputernya yang lain-lain. Oh itu dulu komputernya di sana Pak, ini di mana. Sehingga itu jadi tugasnya
pengadilan untuk menertibkan bagaimana administrasi terkait penginputan berita acara penyidikan. Dengan perintah saya, setiap perkara yang dilimpahkan harus juga dimasukkan di dalamnya itu adalah BA penyidikan. Ya, bukan cuma surat dakwaan, tapi BA penyidikan ada juga. Nah, BA penyidikan ini untuk apa? Tentu saja bisa dipakai oleh pengadilan untuk menginput dari awal berita acara penyidikannya mereka. Lalu kemudian diubah, dikonvert menjadi berita acara pemeriksaan di persidangan. Persiapannya untuk itu. Tapi ketika di persidangan diperiksa kepada saksinya, ditanyakan apakah betul pernah diperiksa di penyidikan? Betul Pak. Ditanya apakah benar saudara memberikan keterangan penyidikan, keterangan saksi saudara di penyidikan waktu itu, di kepolisian waktu itu dalam keadaan bebas? Iya Pak. Enggak ada ditekan-tekan, enggak. Yang kamu terangkan di BA itu apakah benar? Iya benar Pak. Sehingga ketika hakim menanyakan itu, panitera pengganti di belakangnya sudah tinggal memeriksa itu BA-BA-nya. Lalu hakim bertanya satu persatu, apakah betul hari ini tanggal sekian, jam sekian, ya di sini, ya terdakwa itu ada pernah mendatangi saudara ini, berita acara itu, oh ada. Sehingga kemudian panitera pengganti tinggal checklist, oh ini ada di sana, benar. Sehingga apa? Sehingga setelah selesai persidangan, ya panitera pengganti itu nggak perlu lagi dia mau menginput karena data yang ada itu memang benar, ada dan dibenarkan. Tinggal dia tambahkan sedikit-sedikit, lalu kemudian selesai hari itu dia tinggal datang itu panitera penggantinya ke hakim, Pak ini berita acara tadi sudah ditandatangani. Selesai persidangan di hari itu. Itu berkat apa? Berkat BA penyidikan yang sudah didigitalisasi. Ya. Lalu kemudian ada e-berpadu. E-berpadu memuat 30 item di situ. Dan itu memudahkan untuk itu. Jauh sebelum e-berpadu, ada beberapa kawan-kawan yang sudah melakukan di situ, pimpinan-pimpinan pengadilan yang sudah melakukan kebijakan itu. Sehingga wajar kemudian ketika dia dinilai di dalam SIPP, nilai dia tertinggi. Karena apa? Karena BA penyidikan sudah dari awal dia sudah dapatkan dan sudah dilakukan convert setelah dilakukan konfrontasi terhadap saksi-saksi itu di pengadilan. Ya. Artinya apa? Artinya digitalisasi itu memudahkan. Ya. Memudahkan untuk kita semua. Itu e-berpadu. Lanjut. Ya. Karena di e-berpadu bukan cuma putusan kita setelah putus, tapi dia juga bisa diakses. Termasuk juga mengakses di e-berpadu itu bagaimana izin mengunjungi terdakwa. Ya, yang untuk itu ya akses untuk mendapatkan izin itu mendapatkan izin juga dari ketua pengadilan atau kemudian majelis hakim yang menangani perkara itu. Lanjut. E-berpadu, SIPP tadi sudah saya terangkan, terus lanjut. Ya. E-Bima. Kalian tahu e-Bima, yang dari Mahkamah Agung tahu e-Bima. Ada yang tahu? Ya. Itu seluruh satu ayah, berdiri kamu. Ya, silakan. e-Bima aplikasi izin yang mulia. e-Bima aplikasi dari Biro Keuangan tentang pelaporan-pelaporan keuangan yang mulia. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan. Nah, ada 3 tuh dibaca di situ ya. Oke, sudah duduk. Ya. Nah jadi teman-teman, termasuk keuangan pun sekarang itu sudah dilakukan pengelolaannya secara digitalisasi. Oke? Ya, dan seluruhnya itu terpantau. Itu untuk apa? Untuk memudahkan kalian semua. Ya. Untuk apa? Untuk supaya citra pengadilan itu, pengadilan yang profesional, pengadilan yang arahnya itu adalah gunanya untuk terwujudnya peradilan yang agung itu tercapai dengan mudah karena aplikasi-aplikasi ini. Lanjut, ada lagi? Termasuk juga, lanjut. Ya, termasuk juga di dalamnya, halo, lanjut. Ya, halo. Ya, ini ada sikap. Ngabsen masih di sikap ya? Masih kalian absen di sikap. Dulu waktu absen sikap tuh nggak ada wajah kalian.
Sekarang ada wajah kalian ya? Ada. Apa? Lokasi. Dulu sempat ada ya wajahnya. Kenapa kok dihilangkan? Hah? Ya, terlalu berat lah ya servernya untuk nahan wajah kalian yang cantik itu. Ya, terlalu berat. Atau menangkap wajah kalian yang berat itu. Belakangan kan muncul lagi itu joke itu ya. Lalu ketika ngelihat wajah gitu, wajahmu itu, ini yang ku cari-cari. Dari wajahmu kulihat di situ. Ya bencana banjir, kelaparan, gizi buruk, ya kan, gempa bumi dan seterusnya. Saya membutuhkan dirimu untuk saya lukis. Nggak perlu saya pergi jauh-jauh. Melukis wajahmu saya sudah melukis Indonesia. Gitu. Jangan. Tapi yang dilukis adalah kelaparan dan gizi buruk. Sikap itu juga karyanya Mahkamah Agung. Sama seperti SIPP, ya karya besarnya, karya agungnya, kader-kader pengadilan, ya karya agungnya kita semua. Lalu kemudian e-court, kemudian ada lagi, tadi saya bilang itu litigasi, ada lagi berpadu, lalu kemudian ada lagi sikap, ya ada lagi apa tadi itu, Bima, ya lanjut, biar cepat selesai. Nah ini upaya hukum kasasi peninjauan kembali secara elektronik di Mahkamah Agung ini. Ini sekarang sedang dikembangkan, nanti ini akan berjalan. Ya, upaya hukum Mahkamah Agung yang pelaksanaannya dicarakan secara elektronik, yakni kasasi atau peninjauan kembali perkara perdata umum, perdata khusus, perdata agama. Lalu kemudian kasasi peninjauan kembali perkara pidana umum, pidana khusus, ya militer. Lalu kemudian pidana jinayat, lalu kemudian pajak. Ya, itu dilaksanakannya secara elektronik upaya hukumnya. Lanjut. Bahkan sampai persidangannya pun juga penunjukan majelis hakimnya itu juga nanti melalui artificial intelligence. Artinya cukup kemudian ditunjuk melalui e-science ya, tanda tangan pimpinan pengadilan, lalu kemudian muncul sudah siapa saja itu hakimnya. Ya, jenis kualifikasi perkara serta beban kerja yang muncul. Lanjut. Ya, ini pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali secara online. Ke depan itu akan diputus pembacaan amar itu secara online. Orang bisa ngelihat, ini bagian dari keterbukaan Mahkamah Agung. Lanjut. Ya, lanjut. Ini udah dijelaskan tadi. Ya ini perma-perma yang mendukung untuk itu. Terus, adakah di situ? Pembaruan sistem peradilan elektronik. Udah tadi? Oke. Cukup? Ya ini semuanya untuk pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, biaya murah. Dulu, ya cepat, sederhana, biaya murah itu cuma di awang-awang. Sekarang enggak, ada di tangan kita, ada digitalisasi. Ya. Jadi teman-teman sekalian, gunakan seluruh perkembangan teknologi ini untuk mengembangkan otak kalian. Ya. Perkembangan teknologi ini gunakan untuk perkembangan otak kalian supaya kalian lebih responsif. Jadi jangan dipakai lemak yang ada di balik tempurung itu, ya, cuma dipakai buat tidur, buat gibah, atau buat scroll-scroll dan swipe-swipe saja. Sehingga hari-hari kalian habis untuk itu. Tapi tidak dipakai untuk meningkatkan kompetensi dan melihat perkembangan yang begitu luar biasa. Ledakan informasi kerasa sama kita, tapi ke depan akan lebih terasa lagi. Ya, salah satunya di antaranya itu tadi itu, artificial intelligence, AI. Sehingga enggak membutuhkan lagi keberadaan kalian calon-calon panitera pengganti. Jangan-jangan besok ke depan hakim itu udah ditiadakan, biarin AI yang bekerja. Dia memiliki algoritmanya sendiri di dalam memutus perkara. Tapi bagaimana dia memiliki algoritma satu rasa? Ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Pernah nonton film terkait mengenai artificial intelligence yang robot tiba-tiba jatuh cinta? Film apa itu? Ya, nah, itu kira-kira seperti itu. Jangan-jangan ke depan nanti akan ada juga robot yang diciptakan bisa merasa untuk itu.
apakah AI ini sebagai tantangan atau AI ini sebagai jawaban? Nah, itu dia. Lanjut, belakang. Lanjut. Halo. Nah, itu terima kasih. Selesainya. Oke. Tepuk tangan. Usia kalian adalah usia rata-rata 28 tahun ya? Hah? Rata-rata ya? Rata-rata 25 tahun lah ya. Karena ada juga yang sudah uzur di sini 30 baru diterima gitu ya? Enggak? Enggak ada ya. Antara 23 sampai dengan 26 ya. 27, 28 ada ya? Yang 28 ada? Hah? Ada 28. Ya sorry to say ya. Ya karena memang nasib kalian harus diterima agak lambat gitu ya. Tapi saya mau bilang katakan begini. Ya soal usia sekali lagi. Ketika kalian sudah dewasa seperti sekarang. Atau sudah bekerja pada satu organisasi di bidang. Ya ini bidang hukum di dalam penyelesaian perkara. Sudah tak bisa lagi kalian mengukur berapa umur kalian. Sehingga kemudian ukuran umur itu untuk menentukan ukuran kemampuan kalian. Ya. Saya berkali-kali bilang gitu, kalau ada orang ngomong katanya, saya ini berpengalaman 20 tahun. Dia bilang, iya lu berpengalaman 20 tahun, karena lu tua. Bilang gitu. Tapi apakah pengalaman 20 tahun itu isinya itu daging semua? Apakah 20 tahun itu pengalamannya benar semua? Ya, ada anak yang baru masuk 2 tahun ya, di bagian pidana. Tapi dia sudah bisa menentukan bagaimana cara menerima berkas permohonan penyitaan yang betul. Ya, di dalam aplikasi maupun di secara manual isinya. Ketimbang panmut pidananya yang sudah berpengalaman taruhlah 10 tahun. Tapi salah, karena pengalaman selama 10 tahun itu salah semua. Selalu dia sebut, saya ini pengalaman 10 tahun. Tapi ya 10 tahun itu salah semua. Anak yang baru belajar 2 tahun, dia pengalaman 20 tahun, 2 tahun, tapi 2 tahun itu betul semua. Mana yang mau dipakai? Yang betul semua apa yang salah semua? Yang betul semua, yes itu. Yang betul semua yang dipakai. Maka gunakan waktu kalian, itu isinya dari 23 tahun sampai, ya, nggak usah panjang-panjang, 53 tahun saja itu betul semua. Ingat, ya, jangan mikir kalian selesai kapan. Oke, selesainya 60 tahun. Oke, selesainya 65 tahun kalau itu ada hakim. Oke, selesainya 70 tahun kalau di sini ada hakim agung. Tapi nggak usah mikir ke sana. Hitung dari sekarang, 20 tahun ke depan kalian, dari sekarang, apakah kalian masih tetap sehat? Apakah kalian bertambah kecerdasannya? Atau kalian masih yang itu-itu saja? Karena kalau kalian mikirnya itu terlalu panjang, lalu nggak kalian letakkan perencanaan-perencanaan yang matang, kalian nggak dapatin semua. Kalian bertemu diri kalian yang sekarang. Atau jangan-jangan kalian bertemu diri kalian yang jatuh di jurang ya kebodohan. Kenapa? Karena di antara kalian ada yang konsumsi narkotika. Karena di antara kalian ada yang melakukan tindak pidana. Karena di antara kalian ada yang melakukan kesalahan-kesalahan yang sulit sekali untuk diperbaiki oleh kalian. Ya, sukanya main trail, jatuh, patah. Gak bisa dikembalikan lagi kemampuan itu. Maka jaga tubuh yang muda-muda ini untuk masa depan Mahkamah Agung yang ke depan akan kalian pimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih yang mulia Bapak Kapus untuk materi dan motivasinya yang luar biasa kepada adik-adik 240 peserta ini ya. Ada berapa totalnya? 238. Oh 238 ya, jadi kurang 2. Terima kasih yang mulia, ada dibuka pertanyaan enggak yang mulia? Oh iya, baik. Terserah yang mulia saja.
Cek, baik Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya hormati, itu tadi materi dari Yang Mulia Bapak Kapus. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau minta pencerahan, banyak sekali ya. Baik, nanti kalau yang bertanya Ibu Siska catat namanya ya, dari angkatan berapa. Dari ujung sini, kelas bahasa Inggris atau komunikasi? Atau IT? Oh, bahasa Inggris dan TI. Baik, silakan yang mau bertanya, maju ya, itu mic-nya ada di sana. Ya, siapa dulu? Silakan. Silakan, yang sudah berdiri dulu. Ya. Sebut namanya ya. Sebut namamu dengan nomor sepatumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapus. Perkenalkan, nama saya Benny Wilson Saputra. Saya dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Lahat Sumatera Selatan. Izin Pak, pertanyaan saya, kita ada sekitar 6 angkatan Pak ya. Jadi setiap angkatan itu memiliki materi atau mendapatkan materi yang berbeda-beda. Ada 10 muatan lokal kalau tidak salah Pak ya. Atau disebut dengan muatan administrasi dan manajemen peradilan. Yang saya tanyakan Pak, izin, ini kan banyak teman yang sangat antusias ini mengikuti materi ini Pak. Yang saya tanyakan yang pertama, cuma satu Pak ya, untuk keberlanjutannya Pak, kita kan di satu angkatan hanya mendapatkan 2 materi, sedangkan teman yang lain itu mendapatkan materi yang lain juga. Nah yang jadi saya tanyakan itu, apakah adakah kelanjutannya setelah ini? Apakah kami akan secara otomatis dipanggil lagi untuk kedepannya untuk mendapatkan materi lain yang didapatkan oleh angkatan lain, atau kita harus mendaftar dahulu Pak, biar kita mendapatkan materi-materi yang lain yang didapatkan oleh teman yang lain itu. Itu Baik, saja Pak. Terima kasih. baik, namanya siapa Mas? Benny Wilson Saputra Pak. Benny ya? Iya. Benny Wilson. Intinya teman-teman yang lain, Anda kan dapat IT bahasa Inggris, Iya, siap. yang lain dapat komunikasi. Iya, Pak. Apakah kelak Mas Benny akan dapat komunikasi begitu? Iya, begitu, Oke, Pak. Baik, terima kasih ya. Siap, terima Baik. kasih Pak. Oke. Komandannya, yuk tadi sudah berdiri, satu lagi, yuk silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya bertanya, nama saya Arya Damara, saya dari Pengadilan Agama Mesuji. Pertanyaan saya terkait dengan e-court Yang Mulia. Tadi Yang Mulia berkata bahwa digitalisasi ini tujuannya untuk memudahkan. Namun fakta di lapangan, untuk satker saya di Mesuji banyak sekali kaum rentan. Dalam artian sini di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 mengatakan salah duanya kaum rentan itu adalah lansia dan fakir miskin. Kita selalu menggaung-gaungkan untuk era digitalisasi. Namun apakah ada upaya dari Mahkamah Agung itu sendiri untuk mengatasi masalah ini Yang Mulia? Karena di dalam satker saya itu masih banyak sekali orang yang sangat kesulitan untuk mengerti, memahami digitalisasi itu. Ya, terima kasih Yang Mulia. Baik, cukup. Dari bahasa Inggris dulu Yang Mulia barangkali, langsung dijawab. Langsung ya? Silakan. Iya. Oke, saya di sini kan PLT. Saya nggak ikut program sebelumnya. Tapi besok saya akan rapat evaluasi terkait mengenai teman-teman yang hanya mendapatkan materi untuk di LKD 4-5 materi, lalu kemudian ada kawan yang dapat 5-6 materi, apakah kemudian itu kami juga bisa mendapatkan materi yang mereka punya. Ya. Tentu saya bisa pahami pasti ini materi berkelanjutan. Kalau materi berkelanjutan, ya pasti kawan-kawan yang sudah memulai tentu akan mendapatkan kelanjutan. Ya, nggak mungkin diambil lagi yang baru sementara yang lama belum tuntas. Jadi buah pikirannya kalian pasti akan dipanggil lagi. Kalau kaitannya untuk pendaftaran itu sifatnya lebih pada administrasi untuk pencatatan. Ingat ya, digitalisasi itu memang iya. Salah satu bonusnya adalah pencatatan, administrasi pencatatan yang lebih baik ya melalui digitalisasi. Tapi tujuannya bukan soal catat-mencatat, tujuannya ada hal lain yang lebih penting dari itu. Jadi setelah dia catatkan adalah bagaimana kemudian memprogramkan kalian untuk mengikuti tahap pendidikan berikutnya dengan materi berikutnya, lalu kemudian diukur capaian atas pendidikan yang kalian terima itu, apakah sudah terbentuk di dalam pola pikir maupun pola laku kalian, dengan melihat juga bagaimana keikutsertaan kalian, keberperanannya kalian di satker masing-masing itu.
Itu menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Menjawab pertanyaan nomor 2, terkait mengenai kaum rentan, kaum miskin, atau mereka-mereka yang memiliki keterbatasan di dalam mengakses internet. E-court itu diperuntukkan memang awalnya buat penyelesaian perkara di mana ya mereka pihak-pihak dalam hal ini diwakilkan oleh pengacara. Jadi e-court ini sekarang masih pencatatannya masih pengacara ya yang masuk di situ. Bagaimana pihak-pihak yang memang kaum rentan itu? Ya tentu dia ya mendaftarkan perkaranya atau gugatannya melalui manual di pengadilan. Apakah kemudian ketika mereka minta ingin dicatatkan untuk di situ, ya dicatatkan untuk di situ, tentu mereka mendapatkan akses di pengadilan untuk diwakilkan oleh apa yang disebut dengan ya pengacara yang ada di kantor pengadilan. Apa itu sebutnya namanya? Posbakum. Sehingga posbakum bisa mewakili kaum rentan itu lalu dicatatkan secara digital di pengadilan setelah melalui proses pengacara ini. Sehingga kemudian ibu tadi atau bapak tadi yang rentan tadi enggak setiap hari lah dia itu bersidang, cukup diwakilkan sama dia dan ini juga bisa melalui secara online. Ini agar apa? Agar menekan biaya itu, waktu dan biaya untuk itu. Sehingga kemudian aturan terkait mengenai e-court itu bukan cuma untuk mengakses orang yang punya uang, ya, yang punya waktu, tapi juga bisa diakses oleh mereka-mereka yang bahkan kaum rentan, tua, nggak punya uang dan sebagainya. Posbakum membuka ruang untuk itu sehingga posbakum bisa mencatatkan dirinya di sana. Karena syaratnya memang harus advokat yang terdaftar di dalam e-court itu dan advokat itu ada di posbakum dan dia tidak perlu membayar karena posbakum mendapatkan anggaran untuk itu untuk tujuannya membantu agar kaum lemah atau kaum rentan itu bisa mendapatkan akses keadilan untuk itu. Tuh, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang mulia. Oke, yuk depan Mas, saman Mas, langsung. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Langsung saja ke pertanyaan terkait nama Tian Prasetyo Adam dari Pengadilan Negeri Mojokerto. Tian. Oke, silakan Mas Tian. Yang ingin saya tanyakan terkait surat tercatat. Nah, di dalam surat tercatat itu kan dilakukan oleh petugas pos. Dan sedangkan di hukum acara sebelumnya itu dilakukan oleh jurusita. Sah dan patutnya dilakukan oleh jurusita, patutnya dalam 3 hari. Kemudian ada perubahan melalui surat tercatat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sah dan patutnya surat tercatat itu seperti apa yang mulia? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nanti kamu akan membaca banyak terkait mengenai aturan-aturan baik itu di RBG maupun HIR terkait mengenai sah tercatat. Betul yang kamu bilang, itu yang dilaksanakan oleh jurusita. Tapi jurusita ketika dia melaksanakan panggilan, apalagi panggilan yang sifatnya delegatif ya, dan menyerahkan itu sampai pada tahap pemberian kepada kantor pos untuk itu, maka tercatat itu sebatas pada saat dia menyerahkan. Ada kerjasama yang disampaikan oleh Mahkamah Agung dan PT Pos sehingga seluruh surat di situ ditulis di depan surat itu tuh maksud dan tujuan dari surat itu. Perihal itu harus ditulis di situ. Ya, dan dilaksanakan oleh siapa sehingga kemudian data terkait mengenai relas pemberitahuan itu adalah relas apa yang dicatatkan di sana. Ya, dicatatkan di panggilan yang disampaikan melalui PT Pos. Lalu bagaimana dengan yang diterima oleh pihak pengadilan penerima, bukan pengadilan pengaju, ya jurusita yang delegasi itu. Ya dia adalah menerima sebagaimana apa penerimaan yang dia terima untuk itu. Jadi ingat, pencatatan itu diterima secara sah pada saat diterima oleh pengadilan yang menerima untuk berkas pemberitahuan, bukan per tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman ya bisa berbeda dengan tanggal penerimaan, tapi sah tercatatnya itu pada saat tanggal penerimaan untuk itu. Ya, ini untuk kerja-kerja kawan-kawan di jurusita yang harus dipahami juga oleh teman-teman
ya, bahkan yang mengurusi urusan uang perkara, ya, di bagian perdata itu. Karena setiap yang namanya panggilan, pemberitahuan, apakah itu putusan, panggilan pemberitahuan persidangan, itu adalah apa yang kemudian di dalam relas itu dicatat, pemberitahuan itu ada dia. Jadi jurusita itu memanggil secara langsung kepada pihaknya menerima, ya saya menerima surat itu, pemberitahuan atas persidangan pada hari apa? Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang dilaksanakan oleh, ya, oleh siapa? Oleh jurusita untuk memberitahunya. Diberitahu itu 3 hari sebelum persidangan itu harus sudah mulai, minimal untuk itu. Itu ketentuannya. Jadi nanti dia catatkan, lalu kemudian dia input di dalam apa? Di dalam relas pemberitahuan yang ada di SIPP. Ya, ada di situ, lalu kemudian muncul ada. Lalu kemudian ketika hari Senin diserahkan itu, atau nggak perlu diserahkan, dicek aja di SIPP itu udah dilaksanakan belum oleh hakimnya tuh. Oh udah tercatat, ditandatangani langsung oleh pihak dalam hal ini tergugat. Hadir dia, hadir. Kalau nggak hadir dia tanya kan di situ, apa catatannya kok dia nggak hadir? Tanya oleh jurusitanya, kemarin sudah saya panggil Pak, nggak tahu kenapa dia ini nggak ini. Nggak ada juga penjelasan kepada saya melalui chat nomor yang sudah diberikan untuk berhubungan itu, nggak ada juga pengertiannya untuk itu. Jadi sekali lagi, ada banyak sekali perubahan-perubahan termasuk dengan pos tercatat. Pos tercatat itu sudah ada kerjasamanya ya dengan pihak Mahkamah Agung untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nanti kita 10 menit lagi aja ya karena teman-teman mau istirahat siang kan. Sekarang sayap kanan dulu. Yuk, Mas berdiri Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Yang Mulia, senang sekali dan juga sedikit nervous bisa berhadapan langsung dengan Yang Mulia. Pertanyaan saya, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas materinya tadi terkait aplikasi digital penyelesaian perkara. Jadi salah satu dalam blueprintnya Mahkamah Agung ingin membentuk suatu ekosistem digital di mana mendigitalisasikan semua terkait dengan penyelesaian perkara yang mana tidak lain untuk pelaksanaan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pertanyaan saya adalah bagaimana perhatian Mahkamah Agung terkait dengan keamanan data, terutama data pribadi gitu. Karena kita tahu di dunia digital ini data itu sangat penting, bahkan keamanan data pribadi itu seperti apa, perhatian Mahkamah Agung dan kemudian terkait penghargaan terhadap copyright. Saya mendengar cerita dari teman-teman, ada beberapa teman-teman memberitahukan bahwa kita kadang-kadang masih pakai aplikasi yang bajakan, terus juga terkait keamanan data tadi, saya juga tadi dengar cerita ada di salah satu satker itu ada satpam yang menghapus data di SPP, belum lagi yang data-data yang lain itu bahkan sangat sensitif data itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana perhatian Mahkamah Agung terhadap dua hal tersebut? Satu, keamanan data, yang kedua terkait penghargaan terhadap hak cipta. Terima kasih. Mohon maaf, nama saya Muhammad Reza Palepi dari Pengadilan Agama Cianjur. Baik. Iya. Terima kasih. Langsung jawab ya. Jadi terkait mengenai keamanan ya. Digitalisasi itu tujuannya memang untuk memudahkan, sekali lagi untuk memudahkan, efektif, efisien, murah. Lalu kemudian tujuannya itu hasilnya itu lebih tercapai, tertib administrasi dan sebagainya. Lalu bagaimana terkait mengenai keamanan? Keamanan itu bergantung pada penggunanya masing-masing. Developer, ya pengembang atas teknologi IT, katakanlah SIPP lah ya, yang paling mahakarya besar itu SIPP. Ya, SIPP itu dibuat dengan berbagai terus-menerus versi. Ya, dari awalnya versi awal-awal sampai kemudian versi terakhir itu saya nggak tahu versi terakhir 5 poin berapa? 5.3 ya. Sudah di 5.3 yang akan ada, yang sudah banyak tambahan-tambahan menunya. Ya, sudah banyak tambahan-tambahan menu, sudah banyak juga kanal-kanal yang ditambahkan di dalamnya. Nah, penggunanya siapa? Penggunanya hakim. Penggunanya siapa? Penggunanya panitera pengganti. Penggunanya siapa?
penggunanya jurusita. Hakim bisa masuk di bidangnya tentu saja. Panitera pengganti dia bisa masuk di bidangnya di akunnya. Lalu kemudian jurusita juga bisa masuk. Enggak bisa jurusita dengan akunnya bisa masuk ke akunnya hakim atau akunnya panitera pengganti. Sudah ada algoritmanya untuk membuat supaya sistem itu aman. Nah, yang melakukan pengubahan itu siapa? Yang melakukan pengubahan itu tentu administrator atas aplikasi web di Satker itu. Dia yang memberikan akunnya, passwordnya kepada hakim itu, kepada panitera pengganti, kepada jurusita. Itu yang namanya super admin. Super adminnya itu ada di mana? Ada di ketua pengadilan, ya, ada di wakil ketua pengadilan, dan ada di petugas IT yang dipercaya untuk itu, yang mengatur termasuk di dalamnya melakukan synchronize setiap hari atau membuat otomatis synchronize. Nah, keamanan itu menjadi bobol karena akun dan passwordnya hakim itu tidak dilakukan proteksi atau bahkan jangan-jangan diberikan kepada pihak honorer atau bisa diberikan kepada pihak satpam itu sendiri. Sehingga kemudian dia bisa masuk di situ, lalu kemudian ngubah utak-atik di situ. Karena dia tengah malam ada di situ, lalu kemudian dia coba-coba masuk SIPP, oh ini ada SIPP yang akunnya atas nama ini dan passwordnya atas nama ini. Jadi template gitu loh ya. Akunnya, nama akunnya misalnya Prasetya, ya Prasetya. Oh dia Prasetya biasa pakai angka tuh, Prasetya 77, Prasetya 77. Dia passwordnya pakai apa? Pakai tanggal lahirnya, ya diisi gitu. Kebetulan orangnya itu juga yang ngisi-ngisi itu ya anak ini. Ya anak ini iseng, ya kan, masuk di sini aja, coba masuk sini. Ada security di situ. Oh iya ya, dia ngerti teknologi. Masuk. Dan akun itu tidak pernah dirubah. Akun dan passwordnya itu nggak pernah dirubah passwordnya. Sehingga kemudian ya mudah dibobol. Jadi password itu pun juga harus diberitahukan oleh pimpinan kepada seluruh jajarannya agar mengubah itu. Orang IT harus mengingatkan terus-menerus seperti itu. Saya dulu pernah memimpin di Satker pengadilan, saya selalu bilang untuk dilakukan perubahan. Kalau dia tidak dilakukan perubahan, saya minta adminnya itu untuk menutup seluruhnya sehingga mereka nggak bisa mengakses. Ketika mereka mengakses, dia minta password baru. Nah baru dia datang ke admin, dikasih adminnya. Diperintahin sama Pak Ketua untuk dirubah adminnya. Harus dilakukan begitu dulu supaya dia berubah. Jangan pakai admin yang lain, yang ini. Supaya apa? Supaya untuk memproteksi itu. Lalu pertanyaanmu yang nomor 2 tadi apa? Ya, saya agak bingung penghargaan atas hak cipta apa. Kalau hak cipta itu yang dimaksudkan adalah hak cipta atas pengembangan SIPP, ya tentu sudah dibayar hak ciptanya itu. Sudah dibeli tentu saja pengetahuannya, ilmunya dan sebagainya. Lalu kemudian aplikasi-aplikasi yang muncul kemarin tuh ramai dibikin sama orang-orang, ya aplikasi-aplikasi itu boleh saja dia ada nempel di situ. Tapi dia bukan yang utama karena pengadilan ini sekarang mau menjadikan seluruh aplikasi itu satu ada. Di sini itu ada aplikasi namanya e-learning. E-learning itu adalah hasil dari buah pikiran kawan-kawan yang melakukan aksi plan ya. Action plan ya. Action plan ya. Kayak kalian gitu kalau misalnya ikut diklat yang berjalan 3 bulan itu selalu ada action plan. Apa yang kalian kerjakan ya atas buah pikiran kalian itu apa. Nah dibuatlah itu aplikasi untuk memudahkan pendaftaran peserta. Lalu ada kawan yang ini, lalu kemudian disatukan. Pakai uang mereka. Pakai uangnya kawan-kawan itu. Lalu kemudian apakah itu nggak dihargai sama mereka? Harusnya dihargai, dibayarlah gitu ya. Tapi cukuplah dibilang bahwa ini adalah karyanya atas nama ini tulis aja di kreditnya di situ. Sudah cukup buat dia untuk itu. Maka saya bilang e-learning, aplikasi e-learning yang ada di sini itu yang dikerjakan oleh 3 orang. Nah, saya juga baru tahu. Dan saya katakan yang mengerjakan itu ada yang namanya Henry, ada yang namanya itu Ardi, ada yang namanya siapa satu lagi sudah pindah di Mahkamah Agung, Robinson atau apa siapa namanya. Tulis kreditnya di situ untuk menjadi sebuah sejarah. Itu minimal.
Tapi kalau dia mau minta uang nggak apa-apa, minta uang ke saya nanti saya kasih sama saya untuk itu. Nah, jadi penghargaan itu nggak mesti terus-menerus dalam bentuk uang tentu saja ya. Karena kita masih berkembang, biarlah copyright itu menjadi sebuah sejarah catatan untuk di situ. Tapi kalau bicaranya soal copyright, nanti kita akan ada diklat yang namanya diklat HKI, hak kekayaan intelektual. Jadi intellectual property right terkait mengenai cipta, ya, lalu kemudian terkait mengenai paten, lalu kemudian terkait mengenai merek, terkait mengenai teknologi sirkuit, lalu terkait mengenai teknologi pertanian dan sebagainya itu, ya itu akan dicatatkan untuk itu. Itu untuk menjawab yang pertanyaan yang barusan disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati karena waktunya sudah hampir 12:30 ya. Sementara jam 1 nanti Bapak dan Ibu ada pelajaran lagi. Barangkali mohon izin yang mulia untuk mencukupkan sesi ini Pak. Terima kasih. Namun sebelumnya kita foto bersama ya. Saya closing dulu Pak. Ya, silakan Oke, Bapak. teman-teman sekalian, ya 238 ya. Usianya 23 sampai 28 ya. Sarapannya ya 23 sampai 28 enggak ada. Yang paling tua usia berapa? 36. Ya maka saya betul kan tadi saya bilang, usia kalian rata-rata 23 sampai 30, tapi kayaknya protes tadi yang 30, ternyata ada yang 36. Ya, artinya sudah uzur. Ya, tapi ya nasib dia untuk terima di situ. Nah, tapi itu masih usia muda, ya. Saya usianya sekarang 47 tahun. Ya. Tapi saya masih bisa berlari setiap pagi itu 10 kilo setiap hari. Every single day. Saya usianya segitu memang, tapi saya naik puncak Rinjani saya masih berlari. Kenapa saya bilang begitu? Enggak, saya bukan mau membanggain diri saya, kalian bisa lebih baik dari saya. Saya mau bilang bahwa teman-teman semuanya, kalau diri kalian enggak dilatih oleh diri kalian, cuma mau mendapatkan asupan gizi, asupan pengetahuan, asupan kesehatan, asupan kebugaran, itu harus melalui orang terus-menerus didorong-dorong. Oh ayo bangun pagi, ayo gitu. Ya, kapan kalian mau mulainya? Kedisiplinan itu harus dimulai dari kalian. Kenapa saya bilang tadi itu? Kalian pikirkan itu 20 tahun ke depan. Nggak usah jauh-jauh, 10 tahun aja ke depan. Seperti apa kalian? Kalau hari ini kalian mendengar ceramah atau mendengar materi atau mendengar diskusi, kalian sudah ngantuk-ngantuk begini, percayalah 5 tahun lagi kalian ketika baru masuk udah langsung tidur. Yes, kenapa saya bilang begitu? Ya kan? Karena kalian nggak ngatur. Pagi sarapan tuh nasinya banyak sebegini, panjang ini nih. Ya kemudian ngantuk. Lah kok ngantuk? Enggak apa saya udah makannya dikit tapi ngantuk. Iya artinya ada problem. Kesehatan pada diri kalian itu mesti dipikirin. Jadi kalau setiap mendengar materi kalian ngantuk, itu ada problem kesehatan pada diri kalian. Karena besok dipanggil lagi ketika tambah usia kalian 5 tahun, kalian bukan lagi ngantuk, pingsan kalian di situ. Jadi mulailah ngubah diri kalian. Ketika ngelihat pada diri kalian, kok pala aku sakit ya? Wah ini jangan-jangan kolesterol. Apa nih masalahnya? Hentikan kalian makan-makan yang memicu kolesterol. Enggak, makannya masih tetap tempe sama sayur bayam terus. Tapi kok sakit? Ya kalian stres. Stres kenapa? Stres dikejar-kejar oleh tuntutan, ya kan, pasangan kalian. Untuk supaya mengganti kulkas di rumah sudah rusak gitu. Misalnya gitu ya, AC mati dan sebagainya, anak mau sekolah. Kalau kalian enggak memiliki kebugaran yang hebat, belum kalian masuk 40, meninggal dunia. Jadi jaga diri kalian. Wah aku nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa? Badanku berat, capek. Iya sekarang. Nanti 10 tahun lagi gimana badan kalian? Nah jadi kalau nggak ngubah kalian dari sekarang untuk menjadi terus menerus lebih baik, pribadi yang lebih baik. Ya susah kalian mau melawan tantangan ke depan. Ya, kalau ke depan itu kita bayangkan itu hari ini, di sini itu adalah perang. Lagi diklat begini bom masuk, tuing,
aja. Nggak perlu kita pakai perintah itu, udah lari itu. Itu torpedo udah mau masuk ke sini, kita lari semuanya. Keluar. Lalu kemudian selamat. Yang selamat yang mana? Yang cepat dia dapat akses pintu di situ, yang cepat dia gerakannya keluar. Contoh misalnya seperti itu, tapi kita nggak perang. Ya. Tapi intinya saya mau mengatakan kepada kalian, teruslah kalian lihat pada diri kalian yang kurang yang mana. Dulu waktu saya masih mahasiswa, teman-teman tuh bilang gimana kita mau revolusi, bahasa Inggris saja nggak tahu. Sehingga kemudian belajar bahasa Inggris itu buat saya untuk revolusi. Ya nggak apa-apa, karena besok kita mau kudeta gitu. Oh kita harus bisa bahasa Inggris karena supaya berhubungan kita dengan negara-negara di luar. Ya, oke lah belajar itu. Tapi kalian mau belajar bahasa Inggris hari ini karena apa? Karena kalian boleh jadi besok itu akan ada persaingan yang hebat. Ya, hakim-hakim dari luar akan datang di sini menggantikan kami nih hakim-hakim yang muda. Panitera-panitera dari luar datang di sini. Undang-undang Cipta Kerja itu kan memungkinkan semua orang itu untuk bisa bekerja di negara ini. Untuk bisa mengakses profesi-profesi yang kita jalanin selama ini. Ya, akan ada nanti terbentuk pengadilan ya yang sifatnya penyelesaian terhadap sengketa bisnis. Ya, sengketa bisnis di Indonesia diselesaikan di Singapura, diselesaikan di Australia. Nanti diselesaikan di sini. Hakimnya siapa? Hakimnya dari luar di sini. Lah hakim Indonesia nggak dipakai kalau goblok. Nggak dipakai kalau kita nggak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Enggak, saya nggak mau bilang bahasa Inggris saya bagus, enggak. Kita juga masih tetap belajar. Tapi artinya kalian bisa membaca ke depan itu seperti apa perubahannya. Kalau hari ini ledakan digitalisasi itu begitu hebat, ke depan lebih dari itu. Ya, boleh jadi ke depan jangan-jangan ya kalian nggak perlu lagi menikah karena ada artificial intelligence untuk pasangan kalian. Cukup kalian ngebayangin begini selesai itu urusan itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kesiapan kalian tuh itu supaya kalian nggak kaget-kaget, ya. Karena memang selalu akan ada gap antara pengetahuan yang lama dengan yang pengetahuan yang baru, generasi yang lama dengan generasi yang baru. Yang menjembataninya itu apa? Yang menjembataninya itu adalah ya penerimaan kita akan perubahan-perubahan itu. Komunikasi kita atas perubahan-perubahan itu. Pesan saya, jaga kebugaran kalian, kesehatan kalian untuk menjaga pikiran-pikiran kalian yang jernih. Besok itu ada materi, ya itu udah nguap tuh, yang kedua. Ya, besok itu ada materi terkait sifatnya fisik. Ya, betul Pak? Ya. Mulai hari ini. Pagi tadi sudah? Ada yang sudah? Oh, baru olahraga, ya. Saya kalau olahraga pagi itu malamnya bisa bertahan sampai jam 12 malam. Tetap melek. Tapi kalau saya nggak olahraga seminggu, saya itu tuh udah mulai ngantuk, gitu tuh. Sudah ngantuk begitu. Nah, jadi olahraga itu malah justru membuat kita bugar. Nah, besok itu materinya itu kalian yang pagi-pagi itu adalah materi-materi yang sifatnya fisik. Bukan berarti kalian mau kelelahan malam, karena malamnya akan ada materi yang akan disampaikan khusus untuk kalian. Ya, materi untuk terkait mengenai logika, dialektika dan nalar kritis. Nanti kalian akan diajarkan untuk memahami tentang premis, ya, lalu tesis, antitesis dan sintesis. Lalu bagaimana cara berpikir didaktika, ya. Pengajarnya besok adalah Rocky Gerung. Karena kalian muda-muda saya nggak khawatir. Akan ada pertanyaan-pertanyaan atau respon-respon yang cerdas. Ya. Kalau yang agak-agak tua itu saya agak-agak khawatir gitu ya. Tiba-tiba ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seksis. Ya. Misogenis. Ya, yang menempatkan perempuan dalam alam pikiran dia itu selalu rendah gitu. Ya, tiba-tiba ada pertanyaan gitu, ada jok-jok yang seperti itu. Ya kalian udah nggak lagi. Ya, ada yang sifat-sifatnya begitu, yang sifatnya merendahkan, ada sifatnya yang seksis gitu ya. Ada pesepak bola Swiss itu, pesepak bola Kroasia itu, Anna Maria Kosikova itu. Cantik, tapi dia bilang, please, kalau kamu bilang saya cantik, oke. Tapi jangan kamu bilang saya yang pesepak bola paling seksi di dunia gitu.
Karena seksi itu dianggap sama dia itu agak sedikit misoginis, enggak mengapresiasi dia atas kemampuan dia pada kemampuan untuk bermain sepak bolanya, tapi melihat dia pada tubuhnya ya, pada yang begitu. Nah, kalian yang dibilang tadi itu bermanfaat itu, ketika kemanfaatan kalian itu bisa diterima langsung, ya, bisa dirasakan langsung oleh orang yang menerima kemanfaatan. Dan orang yang menerima kemanfaatan itu banyak jumlahnya, maka banyak pula apresiasi atas diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Untuk sesi yang terakhir mohon berkenan